jangan beda, kamu Bang. diem dulu. Awalnya dia mewanti-wanti jangan menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota Samaria. Tiba-tiba dalam hal yang sama dia bilang, kamu nggak apa-apa kok ke bangsa lain maupun ke kota Samaria bahkan ke seluruh dunia. Itu konsisten nggak kira-kira? Konsisten Bang, perutusannya konsisten. Astaga, naga di sorga papa. Bang Godian, itu ada Tafadhol, juga kan warning dari Yesus bahwa kalau yang datang itu berupa cahaya dan lain-lain, itu di Bible nomor berapa tuh ya? Yang Bang Zuma biasa bawain. Itu juga Itu kan menunjukkan bahwa hah? Ada. Ya, jadi itu juga Ya, malaikat menyatakan terang bahwa ya, yang iblis bisa datang, menyamar malaikat ya terang. yang di mana tuh di daerah Itu satu surat tempat. Paulus. Oh, surat Paulus itu, oke. Nah, itu juga kan menunjukkan bahwa kalau ada yang datang menyerupai berupa kilat atau di bilik-bilik, itu berarti Yesus palsu. Itu jelas kok, Bang. Banyak ayatnya, Bang. Ya emang Yesus palsu. Iya. Kan ini gagal Iya. paham. Jadi yang kalian sembah sekarang ini, Tuhan itu Yesus palsu, bukan Yesus anak Maria. Jadi Yesus kalian tuh ada dua. Jadi yang mana yang Kalian ada Nabi Terus, Isa ada dua. terus Nabi Isa juga ada dua gitu. Nggak ada Nabi Isa, nggak Nabi pernah Isa? bilang. No. Yang Nabi Isa diwafatkan, itu nama Maryam. yang tidak Nabi Isa diwafatkan itu, dengar gitu. saya. Nabi Isa itu tidak pernah bangkit seperti Yesus kalian. Kalau Yesus anak Maria, ya udah kita akui itu satu. Tapi yang datang belakang. Iya, kalau Nabi Isa bukan itu ada Yesus. dua berarti. Yang Loh, diwafatkan kenapa? sama Dari yang mana ada tidak dua? wafat. Dari Yaitu mana ada dua? Dari Mutawafika. mana? Mutawafika. Yaitu Mutawafika. No, kita nggak mengakui. Yang mengakui itu cuma anak Maria aja satu. Anak Maryam. That's it. Selesai. Mutawafika itu kan membawakan. No, nggak ada. Mutawafika itu kan membawakan. Masa Isa nggak Tidak wafat? ada, Bang. Tidak ada. Tidak Muta ada. gini Oten, aku terangin biar paham. Kata mutawafika itu bisa berarti dijalankan contoh dari akar yang sama tawaf. Tawaf apa meninggoy? Enggak. Tawaf itu kita berjalan mengelilingi. Itu juga diartikan diperjalankan Tawafa. sama ketika Tawafa. mutawafika. Tawafa. Dari akar kata tawafa. Artinya wafat. Nabi Muhammad dijalankan dari Wafat. bumi ke sisi Allah. Bukan, Oke, Bang. balik lagi ke laptop. Kalau Oten. mautah, wafat. Kalau matah itu mati. Mautah. Wafat. Wafat itu mati sementara. Nanti hidup kembali. Enggak ada. Duh, Oten. Tapi kalau maut, mati sampai Ya, aku neraka mau tanya jahanam. samamu, kenapa kamu masih jadi Oten? Kenapa lu masih jadi Oten? Kenapa maksudnya? Kenapa gimana? Ya berarti kan ada Aku Nabi tanya Isa ada samamu dua. alasannya kenapa Ada masih yang jadi ada Oten? yang diwafatkan, ada yang nggak wafat. Jawab Nabi Isa ada pertanyaan. dua kan? Anak kecil, jawab pertanyaan gua. Kenapa lu masih jadi Oten? Kok kenapa? Ya, karena gua nanya. Pertanyaannya nggak pas. Kok kenapa? Kenapa lu masih jadi Oten? Kasih alasan gitu. Oh, karena Yesus menyelamatkanku gitu loh. Oh gitu, maunya gitu. Ya udah, karena Yesus menyelamatkanku. Apa yang diselamatkan dari Yesus? Saya, Oh, Anda. saya dari neraka lah, dari maut. Oh, dari maut. Jadi Yesus bilang, anak kecil bandar malam, kamu kuselamatin dari neraka. Mm-mm. Aku datang untuk memberikan nyawaku untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Oh, jadi nyawa Yesus ditukar sama kamu ya? Mm-mm. Oh, gitu ya. Lucu ya? Ya enggak, Lucu. enggak lucu. Lucu. Enggak, karena manusia nggak bisa nebus dirinya sendiri. Oh, Gimana? berarti yang nebus darah Tuhan gitu ya? Ya. Ya itu karena Tuhan itu maha kasih, Meton pengasih itu dan Tuhan. penyayang. Mate. Bang Gadian, Nate. Makanya Iya, banyak kriminal. Jadi orang ini merasa mau berbuat apapun nggak apa-apa. Kan gue udah ditebus nih Itu kan dosanya. kesimpulannya sendiri. Tuh. Lah Itu tadi saya di kesimpulanmu. barisan debat sama Oten. Jawabannya seperti itu. Jadi sekarang nih Bang Godian, kita nih berasa kalau kita Menjadi- nanya Oten si A nih, sekarang kita lagi ngomong sama si Bandar. Bandar beda jawabannya sama si Fulan. Si Fulan nanti beda lagi. Jadi yang benar tuh yang mana? Karena mereka tidak punya patokan. Di Bible pun tidak ada jawabannya.
Patokannya kan ya Tuhan Yesus juru selamat. Tidak, juru selamat di mana? Tunjukinlah sama kita. Itu menjadi tebusan bagi banyak orang. Selamat. Aduh, ini Aku kena mereka datang ini bukan kena untuk doktrin sama melayani. gereja. Aku bukan Nggak ada datang apa-apa. untuk melayani, tapi memberikan nyawa untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Aduh. Orang itu siapa aja, Ten? Ya orang yang mau datang sama Yesus. Ya, Kalau yang jadi nggak mau nggak mau datang ya nggak kriminal gimana nih? ditebus. Kriminal, saya nanya nih, kriminal kan banyak nih di penjara di Amerika tuh oten semua tuh. 100% oten, nggak ada orang Islamnya. Ya, kalau Nah, itu kalau gimana nggak tuh? mau datang lagi sama Yesus ya nggak bakal ditebus. Datang lagi itu gimana? Datang lagi itu? Ya datang Maksudnya kepada gimana? Yesus, minta ampun dan Ya. segalanya apalah dia punya salah apa, begitu, simpel kan? Beragama itu simpel aja. Oh gitu. Jadi minta ampun habis kriminal ini udah selesai gitu ya? Iya, iyalah minta ampun. Ya bukan masalah-masalah selesai, perbuatan setelah minta pengampunan itu dia masih begitu enggak gitu. Kalau datang kepada Yesus jangan terus bolak-balik. Habis bunuh datang kepada Yesus minta ampun, balik lagi bunuh lagi, ya itu Kan bukan. katanya diselamatkan. Jadi walaupun apapun yang mereka lakukan tetap diselamatkan dong. Itu kuncinya di situ kan? Ya enggak gitu juga, tergantung perbuatan, mana iman penjelasannya? Ini iman kan dan Bapak perbuatan Epa, itu udah jangan masuk ke asumsi. iman dan perbuatan. Tunggu dulu, Itu tunggu masuknya dulu. ke iman Jangan dan berasumsi. perbuatan. Jangan berasumsi. Bapak harus tunjukin di saya nih, Bu. Bible nomor sekian ayat sekian nih menyatakan bahwa manusia ditebus dosanya. Nah, kalau berbuat yang Kok kedua ditebus kali dosanya? masih juga sebutin dong. Jangan cuma ngomong asumsi, mas siapa juga bisa. Anak SD juga bisa. Bapak Ya sebutin kan itu sama tadi saya. saya sebutin. Ya mana Aku ayatnya datang mana bahwa ada bukan penebusan untuk dosa itu melayani. Ya, coba sebutin dong, sebutin. Sebentar. Coba. Biar Bang Godian yang counter balik, Iya, coba. Sebutin. sebentar. Ya, Coba. tenang aja. Biar kemudian kita iniin dia. Penebusan dosa nggak ada. Jangan kau bawa ini surat Paulus ya. Ini Yesus ngomong. Sabar. Hening. No, saya cuma ngasih tahu jangan bawa surat Paulus. Sebentar. Bawanya yang omongan Yesus ya. Biar aja, Bang. Matius 20:28 coba buka. Ya baca aja, baca. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berarti Yesus nebus dosa anaknya ya? Nebus saya, Bang. Oh iya saya. Berarti dosamu bisa diganti dengan dosa orang lain ya? Kalau dosa saya sudah dibersihkan nama darahnya, Bang. Oh sama darahnya. Berarti Yesus kan orang, betul? 1 Yohanes 4 ayat 2. Manusia, yang nggak percaya betul. Yesus orang. Ya manusia sama orang sama nggak? Sama. Oke. Berarti kamu ditebus sama orang lain, betul? Betul. Oke. Tapi kenapa kok dalam perjanjian lama, dalam ulangan 24 ayat 16, orang lain itu nggak bisa nebus dosa orang lain? Kok nggak konsisten Tuhan? Coba Luar dibaca biasa komplet. ini. Coba dibaca komplet. Loh, buka ulangan 24 ayat 16. Orang lain nggak bisa nebus dosa orang lain kok. Yeskiel 18 ayat 20 juga. Yes. Yang mana Yeskiel ulangan 18 berapa? ayat 20. Ulangan. Yeskiel 18. Oh, Yeskiel. Ya, Yeskiel dulu aja. Yeskiel Kok semakin ketahuan ya Tuhanmu pelin-pelan poten? 20. Nggak konsisten emang dari awal Kok malah juga. nyalain Yesus? Enggak nyalain Yeskiel Yesus. 20. Nyalain Terus poten. Nah, baca coba. ayat berapa? Yeskiel 18 ayat 20. 18 ayat 20. Bentar ya. Orang yang berbuat dosa, Bang, Iya. dialah yang akan mati. Anak tidak akan menanggung. Itu berarti kesalahan orang tuanya. Oh, kesalahan orang tuanya. Orang Orang yang tuanya berbuat orang lain, dosa, kan? orang yang berbuat dosa, Bang, nggak bisa nebus. Iya. Itu Yeskiel Enggak ada 18 dikatakan 20. gitu. Orang yang berbuat dosa itu harus mate. Lah Mate. iya. Iya, orang Dan yang orang berbuat dosa. lain, even Iya. itu ayah, saudara, ibumu atau stepmothermu itu juga nggak bisa nebus. Ya, iya, Hotel. yang bisa nebus itu cuma Tuhan, Bang. Loh, Yesus katanya orang 1 Yohanes 4 ayat 2.
Untuk itulah Tuhan itu menjadi manusia, Bang. Berarti yang dicucurkan itu darah Tuhan atau darah orang? Darah Tuhan lah, Bang. Oh, darah Tuhan, berarti Tuhanmu mate. Kan dagingnya. Dagingnya itu daging Tuhan atau daging manusia? Dagingnya Tuhan lah. Mong Firman itu dagingnya jadi Tuhan. manusia. Lah Firman itu menjadi manusia mengambil loh, Mbak. Mengambil, Enak Mbak. dia daging Tuhan itu. Ya, jelas enak lah darahnya membersihkan dosa kok daripada darah domba, Sesat ini, sesat. daripada darah domba Pengajaran nggak mungkin itu. Pengajaran Ya kan? Ya sesat. berarti dagingnya Tuhan Itu gitu ya. penyucian dosa. Kalau penyucian dosa itu singgungannya sama tubuh dan darahnya, seperti Tuhan Yesus kan ngajari Lah iya daging perjamuan. Tuhan kan? Tuhanmu punya Iya. daging kan? Inilah darahku, Itu darah apa? perjanjian baru yang kekal. Papiloma, punya papiloma nggak Tuhanmu? Hmm? Karena punya daging kan? Apa sih papiloma ya namanya? Terus apa lagi yang mau dibahas? Ya itu Tuhanmu punya daging, Jelas. udah selesai. Iya. Udah, Tuhan punya daging. jadi tebusannya Ada papilomanya udah nggak? beres Dalam ya. daging ada daging tumbuh Udah lagi beres. Tebusannya Itu udah kan- beres. Itu kan atasmu Pak Pera Istar kan pernah Iya, ini punya tebusannya papiloma. udah Ada beres. daging Katanya tumbuh dalam suruh daging. mintain, suruh minta dalilnya. Katanya Jadi Bang Godian, penebus. kesimpulannya Tuhan mereka punya daging. Tuhan Dan ada mereka daging tumbuh tidak Mengambil juga. daging, mengambil Namanya papiloma kodrat. macam Pera Istar. Oten itu boleh berbuat apa saja karena dosanya udah dihapuskan. Penjara-penjara tuh. penuh. Itu Simpulin kesimpulannya. sendiri, simpulin sendiri. Lah kamu juga ngibul sendiri. Lo kok ngibul Oten kan itu musuh katanya terbesarnya, minta Bang. minta Bang, penebusan. Bang Bandar, tak dengar kasih saya, ayatnya. dengar saya. Oten itu musuh terbesarnya Bible dia sendiri. Di satu ayat ngomong begini, di ayat lain ngomong gini. Dan lihat tuh, perjanjian lama sama perjanjian baru. Kamu kan bingung, Itu yang bingung kan 100% kamu beda. sendiri. Yang bingung kan gimana kamu sih? sendiri. Aduh, ampun. Yang bingung itu umat di luar Kristen. Ya, bukan bukan bingung Kristen. kalian yang bingung karena kalian nggak pernah Enggak. belajar. Enggak, emang Iyalah. itulah stigmanya yang jelek gitu. Dari mana? Menganggap remeh orang Kasihan. Kristen. Orang Gitu. Kristen tuh tidak dikenal. Tahu nggak? Orang Kristen itu bikinannya dari mana? Dari zaman Romawi. Bukan Loh, Yesus kalau yang Kristen. masalah kayak gitu, Kristen ntar itu saya tidak ngomong diajarkan oleh yang ajaran lebih Kristen, dalam tidak tentang diajarkan aswaja, oleh pendirinya Yesus, siapa. Bang. Yesus Gimana? tidak mengenal Kristen, Bang. Ya Kristen abad berapa ini Bang Godian? 16 ya, baru ada 16 atau 19? 16. Yesus 16. itu mendirikan Nah, Yesus jemaat. itu Matius Kristen 16, yang tukang 18. protes macam Bandar Malam. Kristen tukang protes Coba, abad 16. coba Setelah Nabi saudara-saudara. Muhammad lahir. Saudara-saudara Jauh diam sebentar. setelah itu. Jangan Gimana ngamuk-ngamuk, jangan Aduh, ngamuk-ngamuk. si Abang. Dia Sebentar, belum jangan tahu ngamuk-ngamuk, sejarahnya Bunda. Kristen itu abad Jangan 16, ngamuk-ngamuk, Bang. Bunda. Coba Biar saya baca jelasin. lagi Iya, saya jelasin sejarahnya. ya. Kapan Iya, Bunda. Kristen berdiri? Nah, buka. Jadi Kristen berdiri itu abad 16, bukan abad pertama waktu Yesus lahir. Yesus itu tidak mengenal Kristen. Paham sampai sini, Bang? Aduh, ampun deh. Sudah? Ya Sudah, Bunda? udah, memang udah gitu Nah, kesimpulan. udah Bunda Nggak usah ya, saya ngomong. jelasin ya, saya jelasin ya. Boleh saya jelasin nggak? Ya nggak Gratis perlu loh. lagi lah, nggak usah Gratis lagi, loh. udah jelas Gratis itu. loh. Gratis loh. Ah nggak perlu, kalian bayar ke-10-an, masuk Ah. amal Islam, dapat koin malah, dapat koin nggak dia? Saya kasih Coba koin buka deh. Matius 16 Kasih mawar 18. deh. Coba buka mana Matius sih? 16 ayat 18, ayo. Nggak usah. Yang jelas Kristen itu abad 16. Kristen Yesus itu tidak mengenal Kristen. Coba Yesus mendirikan Yang kalian sembah apa? itu Yesus palsu. Matius Yesus 16 8. kedua. Sebentar Bunda, Anda santai. punya Jangan Yesus ngedirin batu. santai. Yesus Bunda ngedirin santai. batu. Santai, Bunda santai. Iya, Yesus Tak bacain ngedirin ya. batu. Makanya Yesus disebut sebagai batu. Sebentar, saya bacain dulu ayatnya. Sebentar. Gimana sih? Jangan ngoceh mulu, Bunda. Oh, tenang, saya tenang, kan cuma tenang, bilang kebenaran. Selamat datang di kebenaran. tenang. Selamat datang Matius di kebenaran. 16:18. Yesus berkata kepada Petrus,
engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tekankan ini, jemaatku ya. Batu karang kan, bukan gereja, batu kan. Iya Di batu. Makanya Dengerin, dalam dengerin, kisah para Rasul 4 ayat 11 Yesus disebut batu. Karena dia Engkau mendirikan adalah batu. Petrus, dan di atas batu karang Iya, ini batu karang. aku Karang. akan mendirikan Gerejanya di mana? Gerejanya. jemaatku. Gerejanya di mana, Bang? Gerejanya di mana? Mendirikan apa di situ? Batu karang. Eh, Nah, di atas batu karang. Gerejanya mana sih? Gerejanya coba kasih tunjuk saya. ini jemaatku ini. Mendirikan gereja itu kan. Ini jemaat Mendirikan- ini. Nah, Mendirikan jemaat, apa bukan nih? Mendirikan gereja. Nah, gereja itu apa artinya? Loh, Yesus saja ibadahnya di sinagog, Buka, coba ngapain Google, gereja? Google. Gereja Ah, itu apa? Google. Coba sebentar saya Google ya. Jemaat di Gereja dalam itu bahasa church. bahasanya di dalam Yunani eklesia. Gereja. Eklesia itu batu di- karang, bukan gereja. Eklesia itu himpunan. Kayak HMI. Eklesia mahasiswa Islam. Matius 16:18 dibuka Ya dengan eklesia ngoceh itu artinya wae. himpunan. Pakai bahasa Yunani, mendirikan jemaatku. Jemaatku di situ pakai bahasa eklesia. Jadi diterjemahkan jemaatku, gerejaku, sama Nggak aja ada, itu. nggak ada kata-kata gereja, nggak ada. Gereja Nggak ada. itu ambil dari bahasa Portugal, igreja. Igreja itu sama dengan eklesia. Kenapa ke bahasa Portugal ya? Emangnya dari sana Nggak, asalnya? bahasa Indonesia itu nyerap kemana-mana, Bunda. No, bukan Jangan soal disalahin nyerap, bahasa bukan soal Indonesianya, penyerapan. Pak, Bunda. Saya mau tanya, kan Yesus ini kan orang Yahudi nih, kita balik lagi dari awal nih. Kenapa jadi bahasa Portugal dan kenapa nggak mengacunya ke bahasa Aramaik atau apa dari sana? Yesus menggunakan Emang bahasa Yesus Yunani, bahasa jemaatku. Yunani. Loh, dari mana? Yesus Yunani itu dari mana? Coba jelasin, anggap aja saya murid kamu. Yesus itu di zaman Yesus itu 4 bahasa, Bunda. Yunani, 4 bahasa. Aram, Ibrani, Latin. Yesus sendiri bahasa apa? Yesus sendiri sehari-harinya tetap bahasa Aramik. Nah, berarti Yesus tidak mengenal dong bahasa Yunani. Mengenal, bisa 4 bahasa. Oh, mengenal. Buktinya mana? Mana buktinya coba? Ketika disalib pakai Eli dan Mas Betani kan, mana ada bahasa Yunani di situ? Dari mana bahasa Yunani? Ini ngarang-ngarang bebas ini emang Ngomongnya ajaran nggak Paulus. gini. Theos, Theos, why you leave me? Teos. Bantulah Sekarang aku. udah, pakai bahasa Indonesia lagi tambahan. enggak usah melebar ke situ dulu. Kita Oh, fokus enggak, ke ini Matius kan 16, nyambung. 18. Kan Anda Enggak bilang tuh. Yesus mengenal Kalah 4 kalau saya bahasa. ngomong sama cewek mah Coba memang jelasin. kalah. Kalau jangan bawa Nabi Muhammad, jangan. Saya tanya baik-baik, Bang. Yesus itu mengenal 4 bahasa. Kenapa dia tidak? Sebentar, saya tidak belum tahu kelar urusannya ini masalah Yunani? jemaat, masalah Kristen tadi. Udah ngelompat ke sana. Aduh, Loh, kapan iya, kelar? ini Kapan kan nyambung. tuntasnya? Ini Satu kan nyambung bahasan sekalian. dituntasin Dan dulu. tunjukkan juga sekalian, Bang. Nih saya ngomong pelan banget loh. Biasanya saya marah-marah kalau ngomong. Ini saya baik-baik nih ngomong ya. Tunjukkan sekalian bahwa Yesus itu mengenal 4 bahasa pada zaman itu. Nah, satu lagi, di mana Yesus itu mengenal Kristen? Sementara Kristen itu adanya di abad 16. Coba Oke. korelasinya itu di mana? Saya nama jelasin tentang Kristen Kristen dulu ya. Nah, Pertamanya di sini Matius 16 ayat 18, mendirikan jemaatku. Oke, sekarang nggak ada masalah. kata-kata Kristen di situ, Bang. Tunjukin. Iya, sebentar. Ini Nggak masih ada, tahap pertama. ya. Kita lebih pinter ini, nggak ada. Iya, ini sumbernya di sini, sumber. Eksplisitnya. Tuh, ya ampun, bahwa Bunda. Yesus itu mengenal Kristen dan mengenal 4 bahasa ini. Iya, ini Oke. saya mau jelasin. Kalau ceramah kayak gereja saya suruh turunin Bang Arif ya. Ini Turunin ya. sumbernya Matius 16 ayat 12, mendirikan jemaatku ya. Bentar, terus masalah Kristen itu kisah para rasul berapa ya? Kisah para rasul 2 ayat 26 enggak? Kalau nggak salah, sebentar. Dia datang sebab itu mana ya? Kisah Aduh, itu sampai besok pagi juga, sebentar. sampai dunia kiamat juga nggak bakal nemu lo kata-kata Bentar. Saya matanya aja ya saya ketik. Islam itu udah di luar kepala.
mendingan bilang nggak tahu. Udah selesai. Bentar. Oh, Kisah Para Rasul 11:26. Oke, sebentar. Saya masih buka-buka, Pak. Bunda. Sabar, Bunda. Masih buka-buka, Bunda. Ya itu dia, makanya Anda baru buka-buka, Godian udah lahap dari tadi pagi. Wah, hebat. Kisah Para Rasul 26 ya. 11:26. Mereka tinggal bersama-sama, perhatikan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Tahu nggak siapa itu jemaat itu? Di Kisah Para Rasul 11:26. Mereka itu siapa? Paulus dan Barnabas. Itu jemaatnya Paulus dan Barnabas, bukan jemaatnya Yesus. Jangan ngarang. Mereka ini siapa? Buktikan Mereka ini Kristen di situ, jemaatnya Yesus. Itu jemaatnya Paulus sama Barnabas atau jemaatnya Yesus? Kisah Para Rasul tuh 11:26 tuh Paulus baru gabung ke jemaat itu kok. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Masih setahun Paulus baru. sama Barnabas atau Yesus? Jujur. Mereka itu Paulus dan Barnabas baru gabung ke jemaat itu dan tinggal bersama jemaat itu 1 tahun lamanya. Itu bukan Coba baca jemaat itu frasa bukan selanjutnya. jemaatnya Paulus, bukan, Di jangan salah Antioquia lah paham. murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Nah, Bukan dalam Matius 16 ayat 18, baru jangan disebut ngarang. Kristen. Itu jemaatnya itu. Saulus dan Barnabas. Kamu salah. Di sini Oh, Yesus yang salah, jangan saya. Kisah Para Rasul 11:26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu. Itu mereka ini tuh Paulus dan Barnabas tinggal bersama Lah iya, jemaat Paulus itu. dan konco-koncone Nah, yang ini, disebut iya. Kristen, bukan Belum. Petrus yang ditunjuk Yesus sebagai kepala, tapi Paulus dan Kamu konco-koncone. bedakan dulu mereka dengan di Iya, jemaat. Antioquia ya, Bang Godian, di Antioquia ya, di Antioquia ya. Iya, di Turki. Setelah murid-muridnya dibunuhin kan itu. Betul. Dan itu tahu nggak nih Bang Bandar ya? Saya menyaksikan sendiri, saya menyaksikan sendiri itu Antioquia sekarang ini ada di Istanbul, namanya Kapadokia. Di mana rumah-rumah itu, tempat vulkano-vulkano itu, murid-murid Yesus bersembunyi dari siapa? Dari orang-orang Farisi dan Oh iya, tentara betul. Roma. Tuh, Betul, saya yang dibantai menyaksikan. semua. Itu Jadi Kristen itu datang belakangan, Bang. Belakangan. Itu dibantai semua Yesus itu. tidak mengenal. Masuk Murid-murid ke- Yesus malah dibunuhin sama siapa? Orang Farisi. Siapa orang Farisi? Ya termasuk si Paulus botak itu. Masuk ke dalam Nah. Quran itu, Quran Al-Burut ayat Apa hubungannya sama Quran? 8. Orang saya menyaksikan tempatnya, kok Lah urusannya sama iya. Quran? Iya, itu Apa? Kristen di Kapadokia, di Istanbul Turki dibantai semua sama orang Farisi. Iya itu yang bantai siapa yang bantai? Diparit. Tentara Roma yang bantai. Quran, baca Quran Al-Burut ayat 8. Yang bantai siapa? Orang Baca Roma Quran yang bantai. Al-Burut Tentara ayat Roma dibantu 8. siapa? Dibantu orang Farisi. Emang ada Al-Quran zaman itu? Goblok lo. Lu dengar Baca saya Quran ngomong. dulu. Iya, Saya baca mulai Quran. emosi nih. Masuk Bang Godian, sejarah lanjut itu aja masuk deh. ke Quran. Kan Quran Apa menceritakan urusannya sama sejarah. Al-Quran? Apa Ya kan urusannya sama Al-Quran? menceritakan kisah-kisah yang lalu Quran. Kisah-kisah itu kisah dari orang Kristen itu, orang Kristen original, orang Nasrani itu sampai sekarang cerita itu ada. Lah kan katamu Tahu aja Bunda tadi ngomongnya di pengikut Paulus, jadi Kapadokia ngebelain itu Paulus. dibantai kan, Kapadokia Benar, dibantai orang. kan. Udah, Godian langsung males saya ngadepin nih orang. Dia nggak mau Tadi terima. Bunda ngomong Kapadokia Kristen dibantai. Ya, memang saya bukan akuin. Kristen yang dibantai. Listen saya baik-baik. Di Kapadokia itu murid-murid Yesus itu berlari ke sana. Iya. Itu Antioquia. Dengar Iya. saya, dengar. Itu nggak ada hubungan sama Kristen. Nah, siapa yang membantainya? Itu tentara Romawi sama Farisi. Nah, sekarang yang mendirikan Kristen itu siapa? Siapa yang mendirikan Kristen? Orang Romawi yang mendirikan Kristen. Yang mendirikan siapa jemaat orang Farisi itu ya Dengar saya, Yesus. siapa orang Farisi itu? Orang Farisi itu yaitu grupnya si Yesus. Siapa namanya? Si Paulus ini yang membantu membunuhi Oh, orang-orang yang mendirikan murid-murid jemaat Yesus yang kok lari ke Paulus sih? Kapadokia. Selesai. Bun. Oke, Bun, lanjut Bang Godian. Bun, yang mendirikan jemaat itu kan Yesus. Kok Mana ada Paulus? Yesus zaman itu, goblok?
Yesus sudah mati, sudah mampus. Lah kan Yesus mendirikan di Matius 16:18 kan tadi mendirikan. Ayo lanjut Bang Godian, biarin aja. Dia ngomong ngoceh apa, biarin. Kita udah punya bukti. Bukti sekarang ya, kalau kalian nih Bang Godian kalau ada rezeki ya, mampirlah ke Istanbul itu tempat pelarian murid-murid Yesus. Saya yang menyaksikannya, orang lain mungkin belum lihat. Iya. Saya juga ngelihat di Kapadokia itu dibantai. Benar. Dibantai siapa yang bantai? Yang bantai murid Yesus siapa? Tentara Orang-orang Romawi. kafir. Siapa yang mendirikan Orang-orang kafir. Kristen? Orang kafir ya, kau kafir. Baca Kau kafir. Baca Kau Quran siapa Al-Burud pemikir? Kau kafir. ayat 8. Orang-orang Udah, mukmin selesai urusan dibakar, saya. diparit. Tutup sampai sini Bang Arif. Saya udah selesai menyampaikan bahwa yang membunuh murid-murid Yesus ini adalah kafir laknatullah. Siapa dia? Tentara Romawi dan orang Farisi. Siapa orang Farisi? Orang Farisi itu pengkhianat yang ikut menunjukkan tempat pelariannya murid-murid Yesus. Selesai sampai sini, nggak ada lagi percakapan, oke? Ayo Bang Godian lanjutin, mungkin ada ayat tambahan. Oke. Ya, jadi Bandar Malam KPR 11 nomor 26 yang kamu sebut itu jemaatnya Paulus dan Barnabas, bukan jemaatnya Yesus. Kamu salah. Yesus yang asli itu nggak pernah kenal Kamu Paulus. salah. Matius 16:18 Coba kamu tunjukin pegang Yesus dulu yang asli kenal Paulus. Kamu pegang dulu Matius 16:18. Yesus mendirikan Udah yang jemaatku kan. didiriin Udah kan? batu. Kenapa Cepat, dalam KPR loh. 4 ayat 11 Kan? Yesus disebut Diplesetin batu? kan, malah mendirikan Bahkan batu batu. buangan. Coba baca Matius 16:18. Eklesia itu jangan diartin gereja, yang ngartin gereja Coba itu baca dulu, bapak-bapak gereja coba baca. kamu. Coba baca dulu. Petrus. Mendirikan apa di situ? Udah, diem dulu. Di Coba atas baca batu dulu, karang coba baca. ini kudirikan eklesiaku. Coba baca, Dah. baca yang benar lah ayatnya. Baca sendiri, ngapain nyuruh gua? Nah, biar Nggak tahu mau mendirikan terima dia, apa. Mas, Coba lu kamu baca. Bang Godian, dia masih nggak mau terima ya Kristen ini laknatullah yang membunuhi murid-murid Yesus yang 12 itu. Nggak mau terima dia masih ya. Nah, iya. Ini bebelnya mereka ini. Fitnah Bunda mah. Fitnah dari mana fitnah? Hei, saya yang datang ke sana, saya melihat itu. Kalau kau lihat PT saya, itu saya ada di Istanbul. Kau lihat Iya, bagaimana memang, itu? Nah, siapa Ini yang bunuhin? Sekarang saya tanya, siapa yang bunuh murid Yesus? Kan tentara Romawi. Yang mendirikan Kristen siapa? Ya orang Uganda mah Romawi. Makanya orang kalian Yahudi kepatikan sekarang. Romawi itu orang Roma artinya ya. Orang Roma itu di mana? Di Vatikan. Nah kalian kiblatnya kemana? Ke Vatikan. Hei, kafir. Ah, Zamannya Yesus, zamannya murid-murid Yesus, memang Romawi, kerajaan Romawi masih Nah, ya masih udah. Ya itu masih dia yang belum membantai Kristen. Kristus. Apa hubungannya yang sama membantai Kristen sama sekarang? ya Yesus itu ya mereka. Ya kau Ya. itu pengikutnya. Makanya Bang Zuma kerajaan udah benar, Romawi waktu ada itu belum Kristus Kristen, no. Salam dua Kristus itu udah Salam benar. dua Almasih. Bang Zuma sudah menyatakan wafat dan salam yang dua tidak Kristus. wafat. Satu Kristus anak Maria, satu lagi Kristus iblis. Salam yang dua datang Almasih. sama si Paulus. Udah selesai kita. Ada Nabi Udah, Isa yang selesai, diwafatkan, udah selesai. mutawafika, Saya udah. tapi ada yang tidak wafat. Ngarang mutawafika Udah selesai. wafat. Aku Bandar Malam mau tanya samamu, jemaat itu artinya Kristen berarti? Atau Jemaat gereja? kok Kristen itu namanya baru Oh, iya, nongol, iya. nama itu Oh, iya, baru iya. baru Berarti nongol di jemaat itu Kisah gereja artinya? Para Rasul 11:26. Iya, jawab dulu, berarti jemaat itu gereja artinya? Bisa diartikan gereja. Oke. Coba buka Mazmur 107 ayat 32. Berarti itu gereja juga. Mazmur. Bahasanya apa itu di situ Mazmur? Ya nggak tahu. Eklesia nggak? Katanya kalau jemaat itu berarti gereja. Jangan cocok logi katu. Loh, yang cocok logi kan dirimu sama bapak gerejamu. Tiba-tiba ada eklesia diartikan gereja kan ngarang. Tetot. Ayo. Kristen itu sesat oleh Bible dia sendiri ya. Saya mau ketawa dari tadi. Aduh, ampun bang. Makanya mestinya kalau belajar Nabi begini, Isa ada tinggalin dua dulu loh, Bun. keimanan Anda. Nabi Tinggalin Isa ada dua. keimanan, belajar Bible Yang yang, diwafatkan baik. Apa sama yang yang Bang Godian tidak bilang wafat. itu dicatat. Nah, nanti Nabi Isa ada dipelajari dua, Bun. semua. Kalau nggak paham, tanya sama pendetamu. Ini pendeta-pendeta
Ah, kayak Ustadz Tahta suka Oh, bilang. kalau kalau Yesus, kita mah tanya, pendeta, jelas tanya. ini Tapi benar kalau nggak orang nih? Islam Bang nggak Rodian berani bilangnya tanya. begini, Bunda Mila kok ngotot ya, yang membunuhi orang murid-murid Yesus adalah orang Romawi. Lah kita kan ke Vatikan. Vatikan adanya di mana? Di kota Roma. Lah berarti kita termasuk orang yang membunuhi murid-murid Yesus. Tolong jelaskan ya Pak Pendeta. Nah begitu mestinya. Udah dijelasin begini, Bun. Nah, mana Waktu ada itu penjelasan kerajaan ini? Oh, hanya Romawi, pendetamu. Saya pengen tahu. pada waktu itu kerajaan Romawi belum jadi Kristen, Bun. Mana ada, Kristen udah ada duluan, itu Katolik itu udah. Emang Kristen sama Katolik beda? Sama, kau aja yang protes-protes. Bibelmu sama. Kerajaan Romawi belum jadi kerajaan Kristen, Bun. Kapan emang Zamannya kerajaan Romawi jadi zamannya kerajaan Kristen? zamannya Kapan Rasul. emang kerajaan Romawi jadi kerajaan Kristen? Ah, Ya setelah itu aja Nabi Muhammad girang-girang Romawi menang. kira-kira Romawi menang dari mana? Ya, buka Al-Quranmu lah. Nabi Muhammad. Orang-orang Muslim juga girang kalau Romawi menang. Nggak ada. Dari mana? Lo ngaco Kristen lu. kalah gitu loh, pusat Buka Kristen tuh. Konstantinopel Buka kalah. aja lawan Al-Quranmu. Buka Muslim. aja Kristenmu Al-Quranmu. kalah lawan Muslim. Romawi kalau menang dan Buka sejarahmu, Kristenmu dan kalah lawan sebagainya. Muslim. Riang. Umat Kenapa muslimin Kristen kok juga kalah senang, perang lawan Muslim? juga suka. Romawi menang anak itu kecil. seneng. Anak kecil, kenapa Kristenmu kalah perang lawan Muslim? Mana? Konstantinopel tuh diluluhlantahkan sama Muslim. Ya itu urusannya berarti Konstantinopel memang bukan gereja yang sejati. Tapi Bukan gereja yang karena sejati. lo iya Matius 16 lihatin ya nenek lu Matius kiper. Matius 16 Lo ditampol Bambang Nursena kalau lo bilang gitu. Bambang Nursena yang lo pelajari dia itu ortodok. karena di situ Konstantinopel banyak itu pusatnya penyesatan. ortodok. Oh, Karena ortodok banyak, sesat. banyak penyesatan di situ. Ortodok Bukan sesat. masalah itu. Ortodok Aku akan sesat. memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia Ya, berarti akan terikat ortodok di surga, sesat. dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas. anak kecil, ortodok sesat gitu. Bukan sesat, banyak kesesatan. Ya ortodok sesat Timbul makanya penyesatan kalahkan itu di lawan Muslim. Konstantinopel. Oh, karena ortodok sesat. Nah, pusatnya terus saat itu Tuhan Yesus itu Konstantinopel, diajar berkehendak kalah sama jerami Muslim. dipisah dengan rumput. Karena ada penyesatan, jerami dipisah dengan rumput, kambing dengan domba dipisah-pisah. Sisanya Yang domba Katolik atau ortodok? semua itu ngumpulnya di Vatikan, satu persekutuan. Satu persekutuan. Konstantinopel kok. Satu persekutuan, Bang. Ortodok. Satu Di mana patriark. dikatakan satu Disebutnya persekutuan? satu patriark. Ya itu Satu belajar patriark kan bahasa sejarah. ortodok. Iya, ya, kalau di bahasanya kita ya satu Patriark itu persekutuan. bahasa ortodok. Nggak ada Protestan nggak kenal patriark, nggak kenal kepausan. Kok Protestan? Lu Protestan kan? Enggak, Apa? Ortodok. Lu bilang Konstantinopel sesat. Pusatnya ortodok itu di Kamu Konstantinopel. salah, banyak penyesatan di dalamnya, bukan Konstantinopel. Makanya kalah ya patriark di Konstantinopel saat itu. Makanya kalah ya karena karena banyak kesesatan. penyesatan, perpecahan itu banyak. Tapi yang satu persekutuan dengan Roma, ya dia tetap kuat. Kok kan? ada ya ortodok bela Katolik, sakramennya Katolik aja disalahkan kok. Loh, kalau masalah persekutuan satu loh, Bang. Satu Nggak ada. apostolik. Ortodok nggak ngakuin kepausan. Tapi ngakuin patriark sendiri ada, uskup sendiri dia, Ya paus sendiri. patriarknya nggak dipatikan. Nggak usah ngarang. Lah iya paus sendiri-sendiri lah. Paus Konstantinopel sama paus persekutuan. Siapa dalam otoritas tertingginya? kalau disebut dalam persekutuan ya mesti berbeda lah, Bang. Tapi Iya, nggak pernah persekutuan dalam sekarang persekutuan ortodok sama Katolik itu satu persekutuan, nggak pernah, nggak usah satu ngarang. lah, saling bertemu kok, saling Paling konsili juga kok. sesat-sesatan. Sakramennya Katolik disalahin. Ada loh aku videonya. Untuk persekutuannya tetap persekutuan. Nggak ada ortodok nggak ngakui kepausan, persekutuan apa? Abad 10 bubar. Dia punya paus kok menolak kepausan gimana sih, Bang? Yang nggak menolak kepausan Ortodok itu nggak kenal paus, Protestan. namanya patriark.
Lah patriark sama paus itu apa bedanya? Beda bahasa beda kalau doang, paus pusatnya Bang. Vatikan. Maknanya sama, Bang. Sekarang Leo, Ampun. namanya Paus Leo. Kemarin Fransiskus beda. Abad Ya 10 beda udah. bahasanya. Kenapa abad 10 persekutuanmu bubar? Sesat semua. That line goes straight there. Why are Itu you? bukan sesat. Perbedaan itu skisma. Sesat itu perbedaannya teologis, When it ends bukan syariat. every time. Anak kecil belajar dulu ya. Alah, malah anak kecil. Alah. Ya emang, lu kan nggak tahu perbedaannya Orang karena pribadi. teologis. Sudah. Siapa Sudah. sang sumber? Katolik Sudah, ngaku iya. Bapak dan Yesus, tapi Ortodok hanya Bapak aja. Itu teologis Sang namanya. sumber ya apa-apa lah. Loh, kenapa Katolik bilang anak juga sang sumber? Sumber dari Roh Kudus. Makanya lu pecah abad 10. Nggak ada persekutuan lagi, jangan ngarang. Artinya Persekutuan tetap, gereja yang perbedaan kalian- teologis tetap. Diem dulu. Kamu Ini gua sendiri ajarin. yang menyimpulkan, oh, Bang. Loh, Kamu Ortodok fitnah, yang jatuhnya nyimpulin fitnah, Katolik Bang. salah. Enggak, Ortodok yang nyimpulin Katolik Walaupun salah. Ortodok punya paus sendiri, Ortodok bilang nggak Katolik punya salah. punya paus sendiri, Jawab tapi dulu. satu persekutuan, Bang, setara, Bang. Ortodok bilang nggak Katolik salah. Kanun al imannya sama kok. Aku percaya akan gereja bilang yang nggak abad satu, 10 Katolik apostolik, salah, makanya katolik, pisah. satu persekutuan para Belum kudus. ada Ortodok dulu, itu abad keempat belum ada Ortodok. Kanun al imannya sama, Bang. Aku percaya akan gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, Tidak, Ortodok belum apostolik. ada anak kecil. Dikasih unjuk malah anak kecil nyerang pribadi. Nggak ada yang nyerang pribadi kok baperan. Lah gua udah tua. Umur gua 53. Ya tidak perlulah ngomong anak kecil Oh Bang. ya udah, maaf kalau baperan. Gitu. Bandar Jadi, Malam. ya. Gini aku terangin ya. Yang pertama gini, perbedaan antara Ortodok dan Katolik itu jelas. Ya, Kenapa perbedaan kan? dulu? Perbedaan kan? Diem dulu. Ya diem udah dulu. perbedaan. Ya gini nih Oten ya, kalau lagi diterangin belum selesai langsung Ya saya sekak dulu lah. Saya paham. not dulu biar konsisten gitu. Ya udah aku jelasin samamu ya. Ortodok nyesatin Katolik, makanya keluar dari persekutuan itu. Karena apa? Perbedaannya ini masalah teologis, bukan perpuluhan lagi. Kan gitu ya. Katolik bilang Roh Kudus ini keluar dari anak dan juga Bapak, tapi Ortodok nggak terima. Kalian pecah, udah nggak ada persekutuan itu. Nggak ada konsili-konsili lagi. Cuma Nah. Katolik yang berdiri sendiri dan Ortodok berdiri Itu kan sendiri. pikiranmu, Bang. Itu kan pikiranmu, Bang. Itu sejarah. Saya lurusin. Dalam Nggak usah dalam perbedaan. Itu sejarah. Iya, sebentar saya gantian jelasin. Dalam perbedaan, pecah, Bang. Pecah. Punya paus sendiri, Katolik punya paus sendiri. Gua Tapi tahu kalau tapi keuskupan kanun sama-sama al imannya dalam persekutuan, Bang. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus dan apostolik. Itu udah menunjukkan satu persekutuan, Bang. Oke, saya tanya sekarang. Satu Bentar, kanun Bang, aliman. bentar. Saya tanya dia. Ini kan ada 6.000 denom. Apa Anda juga percaya bahwa 6.000 denom itu di Protestan, kan? Tunggu dulu sebentar. Saya tanya bahwa ada di Kristen, contohnya karismatik, Jehovah Witness atau Tanya sama Adventist Protestan. atau apa yang tidak menuhankan Yesus. Kau kan Tritunggal. Kau percaya juga bahwa Yesus bukan Tuhan, cuma utusan. Tuhan dan utusan dia anak, kok. Nah, nggak bisa. Orang karismatik nggak bilang kalau Yesus Tuhan. Bagaimana Ya, kau itu menangani urusan- hal ini? Nah, ya udah, berarti Dari kalian itu sejarah berbeda. pun, Kalian ya, itu berbeda. Malah Dari sekarang ada zamannya Nabi Yesus Yuda, pun juga ada Nabi Denny. beda-beda kok. Nah, ya udah, berarti jangan bilang satu kesatuan. Jangan bilang kalian tuh berbeda. Kalian berbeda. yang saya omongin menurut kan Bible Ortodok dengan masing-masing. Katolik, Bunda. Tapi Nah, sama nggak bisa, Bang Katolik juga Wolwer. beda. Kau percaya itu 7 yang kau ambil protes, nggak masukin di Bible-nya orang Kristen? Percaya itu 7 ayat itu, 7 perjanjian itu. Nah, percaya nggak?
Ah, Apa? kasihan. Mau ngomong Udah nggak apa, bisa Bunda? jawab begitu tuh. Udah Bunda mau ngomong mulai apa, melecehkan. Mulai Enggak, Bunda melecehkan mau di ngomong. komalnya orang Islam. Bunda mau mulai ngomong apa? melecehkan. Enggak mau Mulai ngomong melecehkan. apa? Ngomong apa? Kau Iya, bilang ngomong kan apa kau coba? sama Kristen sama Katolik sama. Saya tanya, itu kan protes itu kan karena membuang 7 ayat di dalam situ. Kau pasti percaya? Kau mau Ya bilang kau berbeda sama kan Protestan Katolik? sama Katolik. Nggak ada orang Katolik. Kau tanya orang Katolik percaya sama Kristen? Nggak Berbeda. percaya. Bidat Berbeda kau. kok. Kau Berbeda. bidat beda makanya. Berbeda. Jangan kau bilang satu kesatuan. Jangan bilang begitu. Kalau beda beda aja. Satu kesatuan itu dari kanun al-iman. Nggak ada kanon-kanon al-iman. Kalau sudah beda beda. Bibelnya aja beda. Gimana Oh kanon gitu. al-iman? Sekarang kalau saya bilang Syiah dengan Sunni sama apa beda? Selama dia masih Quran hadis sama. Nggak ada Nah, urusan. syahadat Cara ibadah kanun boleh beda. al-imannya sama kan? Kanun Pokoknya al-iman. dia pakai kalau gini jawaban orang Islam. Siapapun yang kau tanya, kalau dia pakai Quran dan hadis itu sama. Nah, Selesai. sama kan? Syiah Nah, Islam. kau pakai sama. Sunni Islam. Bibelnya Katolik sama Bibelnya Kristen sama nggak? Beda. Nah, ya udah beda. Ya jangan Selesai. disamain. Tutup Jangan sampai disamain situ, kayak oke? Islam dong. Jangan disamain kayak Islam. Ya, Masa kacamata ya, Islam masih dipakai ke disamain. Kristen? Nggak ada urusan sama Jangan Islam. disamain. Tuh ya, nggak ada urusan sama Islam, nggak ada Ya, saya urusan. ya Oke, Kristen nggak ada juga, urusan. kekristenan nggak ada urusan sama Kristen itu, Islam. Kristen itu. Kekristenan nggak ada urusan sama Kalian bawa Islam, Saya Bunda. nggak pernah bawa Islam. Lah kenapa harus kitabnya harus Kalau nggak ada seperti urusan, siapa Islam? yang bilang ada urusan? Harus sama, harus sama. Kenapa mesti kita ke Islam? Syiah Ya, sama saya Sunni bilang begitu. Yang kitabnya bawa-bawa sama. Islam siapa? Kenapa Anda. Kristen sama Anda Katolik yang bawa- kitabnya bawa. beda? Anda yang nggak bawa. Coba ini siapa namanya? Bang Kacamata Islam Bang Arif, dipakai Ustaz ke Arif, saya Kristen. jadi moderator biar saya mute dulu nih ngomong ngoceh terus nih dia. 28 ayat 7. Matius 28 ayat 7. Sebentar ya. 17 kali. Bibel sendiri dia Dari- nggak hafal dari- kesian banget. Oh, enggak apa. Baca aja masih Setelah murid-murid Yesus melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi Arif. beberapa orang ragu-ragu. Memang dari zamannya Yesus, Bang Godian tinggal umatnya- kita berdua ya Bang Godian. umatnya Yesus itu memang udah bermacam-macam, Bunda. Ada yang menyembah, ada yang ragu-ragu. Bang Godian Iya, gimana Bunda? Ada tinggal Bang kita Kores. berdua ya. Coba diiniin dulu nih. Yang lain kepada tidur kayaknya. Jadi gini, Bandar Malam, aku terangin ya. Diam dulu ya. Kamu kalau klaim dirimu sebagai ortodok, jangan sama-samain dengan Katolik. Ortodok jelas-jelas akhir ini nganggap sakramen Katolik itu beda, malah disesat-sesatin. Itu yang pertama. Yang kedua, perpecahan berdarah-darah 1054 abad 11 ya berarti ya. Itu menegaskan bahwa iman ortodok dan Katolik berbeda. Tentang konsep teologis Tuhan itu berbeda. Ini teman-teman harus tahu ya. Katolik nganggap Roh Kudus itu juga keluar dari Yesus sang anak. Tetapi itu dibantah oleh ortodok. Ortodok bilang Roh Kudus dan anak itu keluar dari Bapa sang sumber. Dan itu menjadi perpecahan sampai sekarang. Makanya kenapa Bandar Malam bilang di Konstantinopel itu banyak penyesatan, itu pusatnya ortodok. Kan gitu ya. Karena ortodok pusatnya penyesat, oleh karenanya kalah perang lawan Islam. Berapa itu? 1543 ya. Sultan Mehmed II itu, Muhammad Al-Fatih. Nah, terus kalau kita balik ke Bible itu sendiri, Bible nggak ngajarin Katolik maupun Ortodok, dua-duanya sama-sama klaim. Terus kalau kita ke 4 gereja apostolik ya, itu semuanya beda. Bahkan Asiria itu dianggap sesat. Itu awalnya Nestorian itu. Dari Thomas. Padahal Thomas ngajarin Nestorian. Kan lucu ya. Terus eklesia tadi. Jemaat diartiin apa itu? Coba buka Mazmur itu ada kata jemaat juga. Dalam Yunani apa Septuagintanya juga eklesia. Masa mau lu artiin gereja? Makanya aneh kan dia mau sama-samain kok bawa-bawa Syiah Sunni. Nggak ada di Islam tuh cuma ada 2, Quran dan hadis. Siapapun dia
mau ngasih nama apapun, selama dia tidak menyimpang dari Quran dan hadis, ya dia Islam. Selesai. Nggak perlu banyak-banyak sampai ribuan begitu. Nah, lo mau follow siapa? Lo ortodok aja. Katolik tidak mengakui kamu. Sama seperti orang karismatik dan lain-lain. Berdiri sendiri. Malah ada yang bikin bibir. Memang berdiri sendiri. Bang Gadedian, diam. Bang Gadian, itu ada teman kita Kristen dari Belanda, itu dia lagi bikin Bible sendiri itu. Asal tahu aja. Bagaimana itu? Bible dibikin sendiri. Jadi Kristen itu Bible-nya itu terkontaminasi. Memang warta. Saya kan guru saya tuh jago-jago dari mulai Bang Zuma dan lain-lain. Itu terkontaminasi sama warta, yang bikin tuh manusia. Nggak ada bikinan dari Tuhan, sepertiganya doang itu kata-kata Yesus yang masih disubmit di situ. Tuh. Sudah. Jadi gini, Matius 28 ayat 17. Setelah murid-murid Yesus melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dari sini aja udah kelihatan Kristen itu udah terpecah. Bunda, Bang Will, itu ya. Tapi nggak usah dimasalahin, nggak usah dimasalahin. Karena Yesus sendiri yang menilai nanti, bukan kita. Gitu. Ini bahasa apa ya? Kores. Kores gantian handle, aku mau sahur dulu. Yan. Oh iya, sok. Iya. Ini bahasa apa sih? Bahas gereja ortodoks sama macam katolik. gereja. Bahas ini Kristen katanya Belakangan. Yesus tidak pernah bikinannya bilang Paulus. gereja. Oh. Katanya bikinannya Paulus. Saya meluruskan. Bukan. Jadi kalau kita belajar sejarah, Kristen itu adalah nama hujatan dari orang pagan Yunani yang akhirnya digunakan oleh orang-orang yang mengikut Yesus gitu. Tuh. Jadi Paulus ngambil Kristen itu, ya Kristennya udah dikasih duluan. Jadi sebenarnya itu nama hujatan. Jadi apa? Jadi nama agama. Sama kayak salibnya Kristen. Salibnya Kristen itu kan bukan lambang sih sebenarnya, alat kematian. Diambil Kristen jadi lambang keselamatan. Gitu-gitu aja Kristen itu. Terus Parah lo. Emang enak lo dijawab sama nih. Jawab tuh sama Iya. Kores. Kristen itu kan sebutan untuk siapa? Yesus mendirikan jemaat. Nah, jemaat itulah yang disebut Kristen. iya, Kalau nggak ada itu nggak ada jemaat. salahnya juga itu. Itu nggak ada salahnya. Kalau aja. nggak ada jemaat, terus timbul tiba-tiba timbul nama Kristen, kan ya nggak lucu, Bunda. Ya, Bun. Nah terus jadi posisinya itu yang masalah itu sebenarnya apakah nama Kristen ini datang dari Yesus? Enggak. Apakah Kristen? Enggak. Apakah Yesus Enggak. kenal Kristen? Enggak juga. Enggak juga. Tapi kenal Itulah. jemaatnya. Jemaat yang didirikan Yesus jelas kenal. Kenal. Kristennya Ya, enggak. karena ya enggak lah. Yesus Mantap. tidak ngasih nama. Kalau sama gue jinak bre. Enggak lah. Yesus mendirikan jemaat, Matius 16:18. Di Betul. atas Batu karang. dengan gembalanya Rasul Petrus. Jadi Ya. ada gembalanya, ada ketuanya. Gitu Ya. kan. Nah, ketua dan jemaat itu kemudian sampai ke Antioquia. Turki sekarang. Nah, Yang tadi dibilang Kapadokia di namanya. kisah para rasul 11:26 itulah pas Petrus dengan jemaat itu di situ, bergabunglah Paulus dengan Barnabas di situ dan tinggal Ya. di situ bersama jemaat 1 tahun lamanya. Bukan Ya. Paulus yang mendirikan jemaat, bukan. Paulus itu lalu dosanya sih. bukan mendirikan jemaat. Paulus Bukan. itu dosanya itu bukan menuhankan Yesus juga, karena selama gua baca Paulus nggak pernah menyembah, mengibadahi atau menuhankan Yesus. Paulus dosanya itu mengkultuskan penyaliban sebagai penebusan dosa dan menghujat habis-habisan hukum Taurat. Itu bisa kita baca di kitab Ibraninya, bukan kitab, surat Ibraninya.
Gitu. Kamu salah kalau Paulus tidak menuhankan Yesus. 1 Korintus 8:6, satu Allah saja yaitu Bapa, satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Nah ini Kristen Indonesia itu nggak paham, Allah itu Tuhan, kalau Tuhan itu Tuan. Beda jadi. Itulah kenapa Yesus ketika berdoa di Matius 11:25, Bapa Tuhan langit dan bumi. Gitu. Ya, enggak, Nah, kalau mau melihat, Tuhan ya mau- Tuhan. God ya God, Lord ya Lord. Nah, God itu di Allah, Tuhan itu di Lord gitu. Kan gitu. Nah, kalau Lord itu bisa semua manusia, tapi kalau God hanya satu. Lord itu bisa ke manusia, bisa ke Allah. Betul. Tapi kalau kita berbicara Yesus, Lordnya Yesus ini bukan Lord God. Lord teacher Allah, dia Lord ini, Yohanes manusia. 13:13. Ke Yesus itu Lord Allah ya Lord manusia, karena Yesus itu firman. Betul. Nah, firman itu yang adalah Allah itu Lord. Firman yang Bukan. menjadi manusia pun ya Lord. bukan. Kok bukan? Bukan gini. Kita lihat di Yohanes 1:18 gitu. Firman menjadi manusia, kan gitu ya. Nah, Firman, ketika firman menjadi manusia, ini artinya manusia ini adalah hasil dari firmannya Tuhan, bukan manusianya ini firman. Manusia ini dari Ya, itu firman gitu maksudnya. Firman. Yohanes 1:18. Firman. Firman. Iya. Itu firman menjadi manusia Al-Quran kan? kan juga ngakui. Iya, kalimat tuhu. Kalimat tuhu itu kalimat darinya. Nah, kalau dalam Islam udah jelas kalimat gitu. Kalau firman apa? Kalam. Husmul Al-Masih. Nah, tapi Maryam. tapi Nabi Isa nggak pernah dibilang kalimuhu. Kalimatuhu kan, Nabi Isa itu ada tak marbutohnya. Nah, kalimah ini hasil dari kalam. Kalam itulah yang Apa? firman. Itu sih kebalik. Lo gimana? Kalimat itu tunggal, kalam itu jamak. Salah dong. Kalau jamak jumlah. Jamak kalam itu Salah itu dong. Gimana? tunggal. Kalau mau kalau mau jamak Apa tunggal. kalimah itu baru tunggal. Kalimat Iya. jamak. Kalau kalam beda lagi, sama kayak gini kalau dalam bahasa Yunani ya. Karena kalau Yohanes 1:1 kan ngambilnya dari Yunani bukan dari Arab. Logos ya, logos sama logoi. Logos tunggal, logoi jamak. Lalu kalau misalnya firmannya apa? Firman itu lego. Lego firman itu Kalau atau laleo. ke bahasa Arabnya, ke kitab ortodok Pesita itu disebut al-kalimah. Iya kali bukan kalam kan? Bukan al-kalimah. Nah, itu dia. Makanya Al-kalimah itu tunggal. kalimat tunggal kalau mau jamak kalimat. Kalau Pakai tak marbuto kalau bahasa Arab. Kalau di Pesita itu kan disebutkan al-kalimah. Betul. Gitu. Artinya apa? Dia datang dari kalam, dari yang berbicara. Firman itu Iya. bahasa Indonesianya bicara. Gitu. Kalam kok berbicara, mutakaliman yang berbicara. Kalau Dari akar katanya apa? Kalimat atau kalam? Mutakaliman itu berbicara. Iya, akar katanya apa? Ya kalam. Kalam, bukan kalimah kan? Nah, kalau kalimah kata dia. Itulah kenapa dalam bahasa Inggris bukan kalimah bicara itu tapi kata. word. Word. Pinter. Bukan kalam. Bukan words ya, bukan words. Iya. Pakai S, bukan. Kalau words kata-kata, kalimat dia. Karena itu menunjukkan tunggal. Betul, itulah artinya kalimah ini datang dari kalam. Karena kalam Kalimat itulah tunggal bicara itu. datang. Nah, Kalimat tunggal itu yang menciptakan loh itu. Kun. gimana caranya Itu- menciptakan? Ya itu tunggal tuh kun. Gimana caranya kalimat tunggal menciptakan? Ya itu Nggak dapet dong. kun. Jadi, Itu apa yang jadi? diciptakan seperti itu. Apa yang jadi kalau kalimat tunggal menciptakan? Ya itu jadi. Ya, apa yang jadi? Yang dijadikan kun itu. Apa? Ya Ini nggak ngerti. Nggak bisa tunggal jadi itu nggak bisa. Apa yang dijadikan gitu tuh? Apa? Jadi gini. Apa misalnya dunia gitu Iya, kan atau dunia. sama Iya, gitu. dunia. Apa yang dijadikan gitu segala loh? sesuatu yang dijadikan olehnya Yohanes 1 ayat 3. Ya, segala sesuatu dijadikan olehnya gitu kan. Itu tunggal nggak? Tunggal nggak? Apanya yang tunggal? Segala sesuatu dijadikan olehnya. Tunggal nggak segala sesuatu itu?
Enggak banyak. Itu dia gitu loh. Jadi bukan Yesus yang menciptakan segala sesuatu, tapi pemiliknya Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Karena Yesus itu tunggal. Dia satu. Itulah kenapa di Kolose 1:15 dibilang apa? Dia sulung. Apa itu sulung? Yang diciptakan pertama kali. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, Yohanes 1 ayat 2 ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia siapa itu? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, Firman. Itu siapa? Iya Firman. Firman. Ya. Fokus ya Firman ya. Lanjut ke Iya. 1 ayat 3. Boleh. Segala sesuatu diciptakan olehnya. Nyanya lari kemana itu? Firman. Nah Firman. Berarti ini bicara tentang Firman. Firman itu menjadikan segala sesuatu kan? Oke. Bukan Firman itu terus jadi segala sesuatu. Enggak, itu panteisme. Iya. Terus kenapa Firman ini disebut Yesus? Di mana nemunya? Karena Firman itu menjadi manusia, Yohanes 1:14. Nah, di mana manusia ini disebut Yesus? Anak tunggal Allah. Nah, kan itu putusnya gitu. Nggak ada masalah mau Firman menciptakan segala sesuatu, silahkan. Iya. Tapi kalau di Firman dibilang Yesus, itu nggak ada datanya di Bible. Iya sebentar. Selamat Ini Yohanes- datang di kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Firman Boleh. telah menjadi manusia Oke. sebagai anak tunggal Bapa. Udah dari situ paham kan? Anak. Paham gua sebagai anak tunggal Bapak. Mana Yesusnya? Ya. Iya. Sendiri kan ngaku. Dia nggak, Yesus sendiri kan ngaku. Yohanes 1. Yesus ngakunya anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah atau anak manusia? Ya sama anak tunggal. Ya di mana? Yohanes 1:14. 18. Alah, itu kan Yohanes yang ngomong. Berikut Yohanes bukan kepada Yesus. Dari Kalau apanya pengen tahu, Yohanes. Nah makanya dibaca Yohanes 1 itu jangan dilewat Yohanes 1 4 sampai 6-nya gitu loh. Jadi kalian nggak bingung. Kita baca ya Yohanes 1 4 sampai 6-nya. Kita baca nih. Ini supaya paham Yesus itu siapa, Firman itu siapa. Dari 1 ayat 2 tadi. Yohanes Oh, boleh 1 boleh ayat kita dari 1 ayat 2 ya. Nah, di sini 1 2 ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Firman ini ya, bukan Yesus ya. Iya, Firman Oke. pribadinya Yesus. Dan tanpa itu. Dia, tunggu. Dan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, ya. Dan hidup itu adalah terang manusia, ya enggak? Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes, benar? Nah, sekarang lihat di sini. 1:7-nya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Kalau Yesus Firman, terangnya siapa? 1. Maksudnya Kalau Yesus Firman, terangnya siapa? 2. gimana sih 3. terangnya? Maksudnya terangnya Ini gimana sih pertanyaan? Yohanes 1:7, Yohanes datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Kalau Yesus Firman, terang di sini siapa? Ya Yesus. Firman Kan? itu. Selamat datang di kebenaran. Terang itu datang dari Firman. Ya, terang itu datang dari Firman, Bandar Malan. Nah, Yohanes memberikan kesaksian tentang si terang. Siapa si terang ini? Kalau lu bilang itu Yesus, itulah kenapa Yesus adalah yang diciptakan dari firman-Nya Tuhan. Salah. Gitu, bre. Jangan lu dari 1 loncat ke 14 gitu loh. Kalian itu apa ya? Suka nyekip gitu. Padahal ini satu perikop ini. Yohanes memberi kesaksian akan terang itu. Betul. Firman itulah digambarkan terang sama Yohanes. Loh, nggak bisa. Seperti ini loh, Bang. Nggak bisa lihat di sini. Ini loh, Bang. Apa gimana? Lampu sama bohlam lampu sama yang menghasilkan cahaya itu kan beda kan, Bang. Yang turun cahayanya disebut sama si Yohanes sebagai terang lah, itu yang turun itu sebagai terang. Iya. Nah, sekarang gini kita pakai analogi lu, Bandar. Ini lampu nih, ada cahaya. Nah, cahaya ini dari lampu kan? Cahaya ini dari lampu. Sekarang kalau misalnya cahayanya mati, lampunya ikut mati nggak? Enggak. Nah, sekarang kalau lampunya mati, cahaya mati nggak? Mati. Artinya si lampu inilah yang mempunyai pemilik cahaya ini gitu loh. Iya, memang. Bukan berarti lampu adalah cahaya. Lampu lebih besar dan lebih tinggi dari cahaya.
Oh, nggak bisa gitu, setara mau. Loh, tadi kan udah diakui tadi cahaya. Kalau misalnya cahaya turun, sama-sama dengan sang sumber. firmannya nggak ada masalah, bre. Firmannya nggak ada masalah. Iya, Baca di Yohanes firman 1:4. Firman Hmm. itu bersama-sama dengan Allah, sang sumber disebut Allah. Nggak ada masalah. Di sini bukan masalah firman dengan Allah. Di sini masalahnya firman dan terang, Bandar. Iya, Res, sebentar. dia ini Iya, dari ya. tadi begitu, Bun. Ini apa namanya, Res? Nggak apa-apa, Bun. Nggak apa-apa, Bun. Dia udah kena di sini. Kalau misalnya udah kena, jangan kita paksain mati banget. Matinya pelan-pelan. Nah, kita baca dari Yohanes 1:4 ya. Dalam dia, D-nya gede ya, Yohanes 1:4 ya. Dalam dia ada hidup. Iya, dia di sini siapa? Dia ya firman itu. Oke, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, terang di sini siapa? Firman itu menjadi terang, maksudnya. Wah. Loh, malah ketawa. Kan jelas, Bang, bunyinya, Bang. Kan jelas. Ya, Bukan jelas, Bre. Jadi dalam firman itu ada Yesus gitu intinya. Kok ada Yesus? Lo iya kan di sini Yohanes 1 nomor 7-nya lihat, Bandar. Di sini dikatakan ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Jadi Yohanes memberikan kesaksian itu bukan tentang si firman atau si dia, tapi tentang si terang itu. Gitu, Mabre. Silakan. Di manusia masih datang doang, Bang. Hah? Kan dia ini masih datang doang, di dunia masih datang, belum jadi manusia, Bang. Jadi Ya nggak ada masalah. Intinya Yohanes memberikan kesaksian si terang itu. Gimana Yohanes ngasih kesaksian Yesusnya belum datang? Lah, melihat firman itu datang di dunia, Bang. Belum jadi manusia, Yohanes 1:14 belum nyampe. Firman menjadi manusia kan? Firman datang ke dunia dulu. Nah, sekarang Yohanes ini memberikan kesaksiannya manusianya atau firmannya? Firmannya terang. Ya salah dong, manusianya. Kan di sini Yohanes memberikan kesaksian tentang si terang itu, bukan si firman itu, Bandar. Kan firman itu yang datang, belum jadi manusia, Bang. Bukan, yang datang itu si terang. Terang. Yohanes memberikan kesaksian bukan firman, terang. Firman itu disebutkan tentang terang itu. Jadi firman itu bahasa Indonesianya udah berantakan. Loh. Udah berantakan bahasa Indonesianya. 1:7 kan belum jadi manusia, Bang, masih datang. Iya. Oke, berarti Yohanes tadi Yohanes 1:10. Ia telah ada di dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Oke, kita lihat sekarang kesaksiannya Yohanes ketika dia sudah di dunia ya. Kita lihat kesaksian Yohanes. Yohanes 1:29. Itu pada keesokan harinya Yohanes melompat jauh itu. Iya, melompat jauh memang. Karena kan di sini ketemunya Yohanes sama Yesus kan. Lompat jauh. Jangan dulu. Jangan. Dia udah melihat. Wah, nggak mau dia dibawa ke sini. Jangan lompat. Padahal di sini udah melihat Yesus dia. Jangan lompat dulu. Dia melihat firman. Mau kemana? Ya udah kita simpen ya Yohanes 1:29 ya. Memang mematikan itu, memang mematikan. Fokus dulu firman. Iya, ntar bisa ke situ. Oke. Firman. Jadi ia datang sebagai saksi. Dia melihat firman itu datang ke dalam dunia, ada di dunia, ya. Terus disebutkan ia memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itunya itu menuju ke firman. Ia bukan apa? Menuju ke firman. Kenapa itunya menuju? Ya itu keterang lah. Itu predikat menjelaskan kata sebelumnya. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu kan berarti dimaksudkan firman. Kok Yesus? Kok yang dimaksud firman? Terang ini dibawa sama firman. Yohanes 1 nomor 4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang dunia. Iya. Jadi si firman ini dalamnya itu ada si firman itu dalamnya ada terang. Waduh, buset gua ngegrol. Ada terang. Iya gitu loh. Nah iya, makanya terus Yohanes sama kayak botol air minum, di dalamnya ada air gitu loh. Lah, iya. Bukan berarti botol ini air. Iya, ini firman itu. Nah, pinter itu. Firman itu baru pinter itu. Ada terang. Makanya si Yohanes ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu. Mantap. Terang yang dibawa oleh dia. Terangnya dibawa oleh si firman gitu loh. Firman itu kemudian telah ada di dalam dunia. Yohanes 1:10. Ya, ia telah ada dalam dunia dan dunia. Bukan, ini nggak ada firman di sini. Lah iya siapa, Pak? Di sini ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Iya siapa? Iya, di sini si terang itu. Terang itu siapa?
Terang itu yang di bawah firman. Berarti yang menciptakan dunia siapa? Terang itu apa? Yang menciptakan dunia yang pemilik firman. Loh. Kejadian 1:1. Iya, itu siapa? Yohanes 1:10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ini kembali kepada Tuhan. Iya siapa ya? Dia yang sudah ada di dalam dunia. Terang. Bukan firman. Bukan. Nah, terus dunia dijadikan olehnya ini ke iya bukan? Iya. Ke iya, berarti terang itu Iya. yang menciptakan dunia. Iya. Bukan firman. Bukan. Loh, Kalau lu mau bawa ke sana gua iyain. loh aku itu ngikutin alurmu, Bang. Ya kalau ngikutin Iya, itu alur gua ya siapa? terima gitu loh. Yesus ini yang di bawah firman gitu loh kalau ngikutin Iya, gua. itu terang. Iya. Terus dunia dijadikan olehnya ke iya kan? Jadi Iya. dunia dijadikan oleh terang. Gitu ya? Ya. Itu ajaran siapa itu dia? Ya makanya kalau mau ngikut gua jangan bantah gitu loh. Udah jelas-jelas Iya, Yohanes 1 nomor itu 4 alurmu si, ya. firman dia bawa terang. Salah. Terang ini disaksikan Jadi, oleh Yohanes Yohanes gitu kan. itu- Siapa yang ketemu Yohanes? Yesus. Ya terang itu Yesus bukan firman gitu loh. Firman, iya itu firman, Bang. Iya telah ada di dalam dunia dan dunia Nggak dijadikan bisa, olehnya. nggak bisa. Loh, firman masa nggak boleh menjadikan, gimana sih? Bukan menjadikannya boleh, tapi kalau misalnya mau dibilang ia telah ada di dalam dunia gitu lah. Kan lu bisa bilang sendiri. Begitu, iya. Belum nyampe ke bumi katanya firmannya. Tadi gitu dibilang. Katanya firmannya belum nyampe ke bumi. Datang ke bumi ya. Ampun. Belum datang kan, ini di Yohanes ini kan belum datang ini. Nih katanya. Ih, kamu tuh kok suka Gimana sih maunya? melintir sih, Bang? Iya, datang ke dalam Tadi bumi. Bandar sendiri bilang katanya firmannya belum datang. Jadi manusia. Tapi udah datang. Iya, datang ke dalam dunia tapi belum jadi manusia. Makanya Yohanes bersaksi, itulah terang itu loh. Loh, kalau gitu konsepnya si firman ini telah lama di dunia, bukan turun dari sorga dong jatuhnya. Iya, telah ada di dalam dunia kan baru disebutin di Injil di situ. Sama Ini telah ada ini dari kapan? ya semenjak Yohanes ini ya, semenjak Yesus itu apa firman itu jadi manusia lah. Jangan gagap, harus tegas. Dari kapan ini? Ya semenjak Telah ada ini dari kapan? Ya semenjak datang ke ini jadi manusia. Ini firman ini yang belum jadi Yesus ada di dunia baru abad 1. Ya gimana? Ya oke, nggak ada masalah. Nah, kembali Gimana ke maunya? Yohanes 1 ya. Jadi Yohanes bersaksi bahwa boleh. firman itu datang. Nah, disebutkan itulah terang itu memberi saksi. Kesaksian. Gimana caranya tertulisnya terang kok bersaksinya terang bukan firman? Gimana ini? Bandar nggak boleh apa ya? Bandar nggak boleh menyumpalkan kata-kata pribadi ke mulut tokoh-tokoh Bible. Itu jahat dalam beriman. Disebut terang itu. Iya, kalau terang ya terang, firman ya firman. Yang ditunjuk siapa terang itu kalau nggak firman? Mung dia saksinya itu kok. Yang dibawa firman itulah si terang itu gitu. Kok yang dibawa jadi yang ngebawa? Mana dibawa mana membawa terang itu mana? Ini Yohanes 1:4, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dia di sini kan Adalah, firman. bukan Masa membawa. dalam firman ada firman gitu loh. Gimana konsepnya? Firman kok membawa terang gimana sih? Lah ini memang tertulisnya Ya, begitu. mana tertulis ayatnya begitu? Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi dalamnya firman ada si terang ini gitu loh. Adalah terang. Kok membawa terang tuh? Dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi hidup itu si terang itu. Jadi si firman ini bawa si hidup terang gitu loh. Nggak nangkep ya? Malah plesetan. Adalah terang kok jadi berubah membawa terang sih, Bang? Yang adalah terang itu si hidup bukan si firman. Hidup itu adalah terang manusia. Firman itu di dalam dia ada hidup. Satu. Dia. Adalah terang. Dan hidup itu adalah terang. Dan hidup bukan dan firman. Iya, hidup itu ada terang ya itulah. Kan Itulah jadi si terang itu si hidup bukan si firman. bukan membawa kan? Boleh gitu. Yang penting di dalamnya ada. Boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalimat membawa kan nggak ada kan? Nggak ada. Nah, berarti nggak ada terang di situ ya?
nggak ada terang. Ada tertulis terang. Nah, Ini mau kemana? Tulisannya apa? Tulisannya apa? Dalam dia ada hidup, dalam firman ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi si hidup ini si terang yang ada di dalam Hidupnya firman siapa? gitu loh. Hidupnya siapa? Hidup yang ada di mana? Hidupnya manusia. Tuh, di Loh. dalam firman ada hidup. Iya. Berarti hidupnya itu ada di mana? Ada di dalam si firman. Nah, ya udah. Nah, Udah itulah kan. terangnya manusia. Jadi hidupnya Betul. firman itu suatu saat nanti ntar diserahkan sama manusia, tahu nggak? Enggak ada masalah. Yang penting Nah, Yesus itu si terang manusia, bukan si firman. duh, yang diomong itu hidup ada di dalam hidup, dan hidup yang di dalam firman itu adalah terang manusia kok. Gimana sih, Bang? Kamu tuh melintir-melintir ya, biar hancur gitu ya. Lucu. Ini loh, di dalam firman ada hidup, di dalam gua ada burger, dan burger itu adalah terang manusia, dan burger itu adalah makanan gitu. Ya masa gua adalah Di dalam burger gitu. dirimu ada hidup, terus hidupmu Ah. adalah terang manusia. Terus Apakah gua si terang manusia? ya enggak lah, Itu dia gitu loh, bener, pinter itu. ya enggak lah. Yang di dalam gua yang terang manusia itu, bukannya guanya. Hidup yang ada di dalam kamu kok. Itulah maksud gua, hidupnya itu di dalam gua gitu loh. Terus iya adalah Lurusin dulu. iya Iya ya, silakan Mun, silakan Mun. ya. Capek ah. Dari tadi nggak kelar-kelar urusan terang. Ya jelas, ngomongin agama itu gak bakal kelar sampai ini. Nggak ada. Kalau mau Kamu nyari nggak kebenaran, paham. kalau nyari Kamu kesalahan nggak mah paham. kelar, Dengar. gampang. Kamu tuh nggak Tunda. paham, dan kamu Kalau tidak nyari mau membuka kesalahan, dirimu. gampang, Kalau kamu Tunda. buka otakmu pakai akal, itu sebentar aja nyandak tuh di bawah tuh. Dia bilang bandar sesat, coba ketik semua Itu tuh. salah, ilmunya tinggi saya kok. Mbak. Mau tinggi buat kalangan. Tawa tuh. Firman itu bersama-sama dengan sang sumber, ya kan? Ya. Di dalam firman itu ada hidup, dan hidup Ya, hidup yang ada di dalam firman itulah terang bagi manusia. ya. Karena hidupnya yang ada di dalam firman itu ntar yang diberikan hidup yang kekal kepada manusia, jadi terang, Ya, boleh. terangnya bagi manusia. Nah, sekarang iya. Yohanes memberikan kesaksian tentang firman atau tentang hidup? Ya tentang hidup yang ada di dalam firman. Ah, mantap. Siapa sih hidup ini? Loh, kok siapa sih hidup ini? Siapa, pertanyaannya aja siapa? Kalau siapa yang merujuknya ke firman lah, Bang. Pertanyaannya kok ya nggak benar. Bandar. Siapa? Merujuknya ke Yesus lah, bukan ke firman. Siapa? Kalau apa itu? Kan Yohanes ketemunya sama Yesus bukan sama firman. Firman. Yesus, Yohanes ketemunya sama Yesus bukan sama firman. Firman. Dilihat di Yohanes 1:29. Gak pernah Yohanes Dulu kedua di dalam kitab Yohanes, belum jadi. benar, manusia. di dalam kitab Yohanes tidak pernah satu kali pun Yohanes berinteraksi dengan firman, nggak pernah. Kalau sama Yesus berkali-kali iya, tapi kalau sama firman nggak pernah. Percuma jadi saksi. Apa? Percuma dong dia bersaksi. Ya dia bersaksi tentang si terang gitu loh, bukan tentang si Yesus. Terang malah si terang deh. Nah, Ya itu ya memang tertulisnya begitu. Ini di kitabnya kan begitu. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Gitu loh. pertanyaannya hidup kok siapa pakainya? Pakainya apa? Lah itu bener. Loh memang kan ini yang dibawa firman ini kan orang hidup ini, orang hidup gitu loh. Hidup yang ada di dalam firman kok siapa? Berarti ada firman, ada siapa lagi di dalam firman? Ada Yesus. Dalam firman ada Yesus. Tuh. Ada hidup, Iya kan? ada Yesus itu. Tulis. Loh ya karena Yohanes bersaksi tentang si terang itu. Siapa si terang itu? Yesus lah itu. Hidup yang ada di dalam firman. Iya, itu. Iya karena kan bersaksi tentang terang si Yohanes. Iya, terang hidup itu adalah terang manusia. Terang itu hidup yang ada di dalam firman.
Iya, dia bersaksi kan Yohanes ini Iya. tentang si terang. Kok si terang lah. Bersaksi. Loh, ini memang di sini begitu tertulisnya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu gitu loh, Bre. Artinya tentang firman itu datang, terus di dalam firman itu ada hidup. Oh sih, Iya, gitu. sih bang, udah gitu. Iya. Nah, Hidup yang Yohanes di itu dalam kalau kita firman lihat itu dia ada nggak peduli kira-kira. dengan firmannya. Yang dia peduli itu tentang si terang ini. Terang ini. Hidup Iya. itu adalah terangnya manusia kok terang ini apa? Hidup itu loh yang. Si Pak Banar udah mulai gelagap-gelagap. Dibaca makanya Yohanes 1 nomor 7 loh. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Kamu tuh melintir jadi hidup yang ada di Ini dalam gua baca yang tertulis ini, gua nggak melintir. itu. Bandar, gua nggak melintir, Bandar. Nah, itu hidup lah, itu bener. Kalau siapa itu hidup itu udah salah lagi, melintir kacau. Itu kayak alim. Itu hidup dan terang manusia itu kan julukan buat Yesus gitu loh. Di Al-Quran tuh kamu disebut Al-Imran ayat 7 itu. Fitnah dan takwil. Biar rantu. Gua nggak menakwil ini. Ini Yohanes 1 nomor 7 memang takwil ini. Ini kan ayat ini, bukan takwil. Ayat ini. Hidup jadi bersaksi tentang terang. Terang itu Lo memang tertulisnya begitu, gimana sih? Ya udah aja ngobrol sama Yohanes sana. Kalau nggak mau dengerin apa yang Yohanes bilang. dan itu belum bicara tentang firman itu telah menjadi manusia, belum bicara tidak. Memang belum, memang Masih belum. proses ada di dalam dunia. Iya Yohanes gitu. bersaksi tuh Boleh. itu datang. Nah, kan kalau kita udah tahu nih terang itu Yesus. Kalau firman jadi manusia siapa namanya? Kayak kok Yesus firman. Gue salah. Dan aku ngomongnya firman kok. Bang Kores, aku ikutan ketawa ya. Lucu banget nih. Dari tadi tuh nggak tahu IQ-nya ini berapa sih Bang? IQ-mu bawah 100 ya? Mana mau nyuruh orang masuk Kristen? Urusan cahaya aja nggak kelar-kelar. Melintar sini, melintar sini. Pusing. Lo maler gue gak melintir loh. Ini kan di sini dibilang Yohanes 1 nomor 7 dibilang ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Mutasabihat kamu itu. Kamu mutasyabihat ini tertulis loh. Ini bukan mutasyabihat ini. Ini muhkamat ini loh. Ya mukamat terus dipelintir jadi mutasabihat. Lo gimana caranya melintir orang tertulisnya terang itu kok diberi kesaksian? Lah ya firman itu datang kan Yohanes jadi saksi. Yohanes jadi saksi terang bukan jadi saksi firman. Kayak mana ini Bandar ini? Ia menjadi saksi terang itu yang dituju itu yang disebut terang itu tuh yang dituju firman bang. Loh, terang itu ada di dalam firman. Kok udah jadi nunjuk si firmannya? Kan ada di dalam firman si terang itu. Kalau nggak nunjuk firman kan di dalam firman kan ya berarti nunjuk ke firman lah. Masa nunjuk ke yang lainnya gimana sih? Loh, kalau udah nunjuk ke terang ya terangnya yang dibahas. Ibarat kita lagi ngobrol di ruang operasi nih, ini yang harus dibedah jantungnya itu yang dibahas, bukan orang yang punya jantung. Mana yang disebut terang itu yang mana? Si hidup yang ada di dalam firman. Nah, ya udah terangnya buang dulu, hidup ya, fokus ya firman. Ya, boleh hidup. Ya, Nah, ya udah hidupnya ada di mana? Di firman kan? ada di dalam firman. Nah, kalau Yohanes bersaksi nunjuk terang itu nunjuknya kemana? Nunjuk yang di dalam firman. Nah, ya berarti ke firman juga kan? Enggak lah, ke di dalam firman. Bagaimana kalau nunjuk firman? Ini gimana bangsa Di banget dalam dia. firman. Gimana? Ya kan ada di dalam firman, nanti kan dikeluarin tuh si terangnya tuh. Kalau misalnya di dalam firman terus, dia nggak bisa terang jadinya. Nunjuknya Yohanes gimana? Kalau ada di dalam terang tapi nggak nunjuk firman itu gimana? Ya nanti itu si terangnya itu dikeluarin sama firman. Aku mau nunjuk rohmu, kalau nggak nunjuk kamu gimana? Ya dikeluarin dulu rohnya. Bisa nggak? Bisa lah. Lah ini kan nggak. Ada namanya itu pengalaman astral gitu. Lah melintir. Kok melintir ya? Bisa lah. Santai yang santai, nggak usah melintas. Lo ini santai lo dari tadi, tapi emang seru aja. Udah slow aja gini. Kalau ini kan ya menjadi saksi terang itu, berarti kan nunjuk Ya. ke firman. Karena Enggak lah, itu menjadi ada saksi terang yang nunjuknya ke terang dong, gimana sih?
Dia menjadi saksi terang, nunjuknya ke terang. Kan udah tertulis terang di sini. Kok pengen banget terus ke firman-firman? Yang terang itu siapa? Yang mana? Yang disebut terang itu si terang itu sendiri. Yang Mau ke mana? siapa? Hidup dah. Ya ampun Gusti. Ya udah boleh ke hidup boleh. Yohanes 1 nomor 4 boleh. Boleh. Ampun. Yang disebut terang itu hidup yang ada di Iya. firman ya. Iya. Mau nunjuk hidup yang di dalam terang itu di dalam firman, nunjuk firman enggak? Enggak, firmannya kan ngeluarin hidupnya. Mana tulisannya keluarin hidupnya mana? Ya karena ini kan orang-orang udah dikasih tahu. Mana? Udah dikasih tahu ini. Mana tuh Di dalam firman itu ada hidup gitu loh. terus mana dikeluarin hidupnya? Mana? Ya itu nanti nih ketika di Yohanes 1:29 ketika nanti bertemu ini Yohanes sama Yesus. Mana keluar hidup? Pada keesokan harinya, ini kan berarti bicaranya yang Yohanes 1:1 sampai Yohanes 1:18 itu kan kemarin berarti kan? Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, kenapa? Mana keluar hidup mana keluar hidup? Ini jadi Yesus di Yohanes 1:29. Jangan nunjuk ini ayatnya bunyinya keluar hidup mana? Keluar hidup. Dalilnya mana tertulis keluar hidup itu? Hidupnya keluar apa gimana? Ini Yohanes ketemu Yesus, Yesusnya hidup kan? Atau gimana? Enggak tahu kamu sendiri kok malah tanya. Loh hidup lah, ini Yesusnya hidup lah, nggak mati ini ketemu sama Yohanes ini. Baru Yohanes 1 masa udah meninggal. Hidup ini. Yang datang siapa, Bang? Yesus. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Ia siapa? Tadi siapa? Firman ya? Jujur Boleh. aja, jujur. Firman jujur. Jujur wes iki. Nah, ini udah terus kesaksiannya berarti bener ya. Bener kesaksiannya bener. Tertulisnya gitu kok terang. Udah dilewatin ya. Ya kan udah dilewatin berarti Iya. itu firman datang berarti firman kan. Nah, firman itu Firman iya itu firman di situ. Yohanes 1:8 kan? Yohanes 1:10. Oh Yohanes 1:10. Oke, Yohanes 1:10 firman. Ya terus? Firman itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Boleh. Itu udah ada makanya Ya. Yohanes itu bersaksi. Nah lanjut. Tapi kenapa Yohanes bersaksinya tentang terang ya, bukan tentang firman? Ya karena di dalam firman itu ada hidup. Ketawa kan? Ketawa dulu silakan ketawa. Biar gak stres. Dari tadi bener pengennya firman. Cuma ya maaf gitu, kenyataannya Yohanes bersaksi tentang terang gitu loh. Iya, bersaksi tentang hidup yang ada di dalam firman. Iya, tentang hidup yang nanti Iya, hidup ini firman adalah itu terang manusia firman gitu loh. Datang, firman itu kan datang. Yohanes jadi saksi. Di dalam firman itu ada hidup. Hidup itu Iya. menjadi terang manusia. Iya, Yohanes bersaksinya tentang hidup atau tentang firman? Ya, kalau mau bisa nunjuk hidup di dalam firman, kalau nggak Enggak, ini Yohanes ini nggak pakai nunjuk karena nunjuk kan nggak tertulis, dia bersaksi Iya. aja dia. dia itu ada hidup di dalam dia siapa? Yang ditunjuk Yohanes. Melintir bingung sendiri. Ini Yohanes bersaksi tentang terang, tentang terang, oi. Baca dong, di dalam dia ada hidup dia itu siapa? Si terang ini Loh, gimana? di dalam hidup di dalam dia ada hidup dia itu siapa? Oh dia di situ, dia di Yohanes 1:3 firman. Oh dia di sana. Dia di situ firman. Kamu kok jadi mumet sendiri sih bang? Enggak, gua nggak mumet, gua cuma terhibur. Makanya jangan melintir ntar bingung sendiri bang. Lo nggak melintir ini dari tadi gua fokus Yohanes 1 nomor 7 terang, hidup. Gimana bener? Apanya yang gimana? Udah terima kalau Yohanes bersaksi tentang terang, bukan tentang firman. Loh,
di dalam dia ada itu kesaksiannya siapa itu? Itu kesaksian kan? Kok malah bulat lagi terang. Ini bukan Yang ini emangnya terang. kesaksiannya di Yohanes 1 nomor 7. Kesaksiannya di Yohanes nomor 7. Ia datang sebagai saksi, memberi kesaksian tentang terang itu, Katanya gitu. dari 1:4 sampai ke 7. Ya betul. Iya, 1 sampai 1:7. Bukan dari 1:1 ya. Nah, ya di dalam dia ada terang. Ada itu. Dia siapa? Dia firman. Nah, ya udah ngakuin kan kalau Yohanes nggak bersaksi tentang dia. Enggak, Yohanes 1:7 bersaksi tentang terang. Nah, dia siapa? Firman dia di Yohanes 1:3. Loh, Ya udah berarti clear ya masalah ya. Yohanes 1:3 firman, Yohanes 1:7 terang. Clear ya? kok terang? Gimana sih ini? Clear nggak? Pengennya kok muter gue. Gua tuh betah bre, mau dibawa lurus betah, mau dibawa muter-muter betah gua itu. Tapi yang penting satu gitu loh, kita harus sola scriptura, jangan eksegesis, jangan apa namanya, satu lagi apa sih namanya, eksegesis sama satu lagi apa ya? Hermeneutik. Ya, jangan hermeneutik gitu loh. Sola scriptura kita pakai. Gimana? Ini kan sekolah nggak ngomongin Yohanes, udah ngomongin kitab Yohanes kan skriptura. Tapi jangan. Iya, skriptura gitu. Cuma tadi kan ada kata-kata nunjuk, ada kata-kata berarti. Itu udah bukan soal skriptura itu. Loh, lah dia itu siapa yang disebut Yohanes? Dia di situ firman, merujuk ke Yohanes 1, Ya. 1:1. Ya wes, Iya. ya udah. Kenapa kok jadi bersaksi tentang terang? Lah nggak tahu Yohanes 1 nomor 7 itu tertulisnya begitu. Kok malah nanya ke gua? Kan Yohanes 1:7 tertulisnya begitu. Ya pertamanya kan bersaksinya tentang dia kan, Bang. Iya. Ini bersaksi tentang siapa, Bang? Tentang terang. Tentang terang loh, Yohanes 1:7 loh, bukan tentang firman. Bener. Coba dibaca deh dengan hikmat. Baca dengan hikmat coba. Atau mungkin ada terjemahan lain gitu yang tentang firman bersaksinya. Yohanes 1:4 dulu dibaca. Boleh. Dalam dia ada hidup. Nah, dia itu siapa? Dia itu firman. Ada hidup. Ada hidup. Mana itu hidupnya itu? Hidup itu ada di mana itu berarti? Ada di Nah, firman. berarti di Yohanes bersaksi apa itu? Tentang siapa? Yohanes bersaksi tentang terang. Belum ada di sini sebutin terang belum. Lo di situ juga belum ada Yohanes bersaksi, bandar. Nah, dalam dia loh. Dalam dia ada hidup. Siapa itu? Bang? Yohanes baru Yohanes baru bersaksi itu di Yohanes 1:7. Lah ya dia menjadi saksi bahwa di dalam dia ada hidup. Gimana? Di Yohanes 1 nomor 4 itu belum bersaksi. Gitu Namanya loh. saksi itu membenarkan dia. Betul, di mana membenarkannya? Di mana? Di ayat mana Yohanes mulai bersaksi membenarkan? Di mana? Yohanes 1 selanjutnya lah. Ya, selanjutnya itu berapa? Ayat 5 dibaca. Terang itu bercahaya dan dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Belum bersaksi di situ. Salat subuh dulu sono lu. biar gak melintir melintir. Kores. Bandar. Ya udah bandar mau istirahat ini nyuruh gua sholat. Enggak juga. Jadi di gua udah tahrim sih ini. Santai, santai. Cuman kalau mau sholat dulu, saya hargain dulu. Enggak, gua kalau udah sholat pembela kebenaran tidur. Yang jujur aja lah, biar gak bulat-bulat pusing. Memang jujur dari tadi loh. Ya udah bandar juga istirahat deh. Ya,
Nanti lanjut lagi, jangan datang Ya, subuh-subuh, udah enggak, sepi. bukan begini, intinya begini ya. Hmm. Yang menjadi Tapi ini manusia bener itu- santun loh, suka gua. Yang menjadi manusia itu Firman yang bersama-sama sang sumber. Jadi firman itu adalah Allah karena satu dengan sang sumber Bapa. Ya otomatis Ya, kalau- satu dengan Bapa, Hmm. ya mesti satu hakikat lah Allah. Makanya disebut firman itu adalah Allah. Kan gitu. Ada 2 poin di sini. Pertama, kalau kita belajar bahasa Yunaninya itu bukan manusia sebenarnya. Sarx egeneto. Sarx itu Siapa bukan yang bilang anthropos. Tadi Bandar bilang manusia. Siapa firman itu bersama-sama dengan sang sumber? Bukan tadi firman menjadi manusia loh. Lah itu kan firman menjadi manusia. Saya sumbernya dulu. Firman Ya, makanya tunggu dulu. Tunggu dulu. Firman itu- Jadi dalam bahasa Yunani itu sarx egeneto, yaitu firman menjadi daging gitu loh. firman menjadi daging itu bahasanya kalau di bahasa teologi diserap itu mengambil kodrat daging, wujud daging, rupa daging. Gitu. Betul gitu. Tadi firman Betul. itu adalah Allah kan nggak berdaging, nggak. Nah, jadi gini itu- posisinya. Tidak materi, bukan materi, roh. Sehingga nggak pas kalau misalnya gini Bandar, sehingga nggak pas kalau dibilang menjadi Yesus tok gitu, karena yang manusia itu nggak cuma Yesus, banyak, ada Yohanes, ada Matius, Lukas, satu bumi itu daging semua itu. Enggak. Firman itu menjadi. Kalau ini bicaranya tentang firman itu sendiri menjadi daging, memang mengambil rupa daging. Iya, daging kan banyak gitu, kenapa cuma satu manusia gitu? Jadi Maujud. iya, jadi semua manusia, bukan cuma Yesus doang. Enggak. Dia enggak mau. Pokok enggak. Dia maujud di Yesus doang. Kalau maujudnya ke Yesus doang. Tapi kalau menciptakan manusia iya seluruhnya. Bukan menjadi, egeneto itu menjadi. Kalau menciptakan itu apa Yunaninya ya? Lupa gua. Ini Lupa ya? Aduh. kreasio. Ya, iya kreasio gitu. Jadi bukan sarx kreasio, tapi sarx egeneto di situ. Egeneto itu menjadi Ya, dia. bukan sak kreasio, bukan sak itu. Nah, makanya nggak tepat kalau dibilang Yesus di situ. Nggak tepat. Itu kan sak egeneto itu kan terus disebutkan anak tunggal Allah identitasnya. Jadi Manusia itu anak tunggal. Itu membedakan manusia dengan malaikat, iblis dan juga hewan. firman kan sak egeneto, bukan sak Iya. kreasio. Iya. Nah, anak tunggal di situ tuh manusia, semua manusia di bumi. Firman kok Bukan manusia cuma sih, Yesus. Bang? Firman Apa? kok manusia sih bang? Firman itu adalah Allah bang. Ya ampun, Gusti. Siapa namanya? Firman itu Bapak bukan makhluk bang. Selesai ya? Menjadi daging loh, daging itu makhluk loh. Apa terus menjadi terus firman itu gak ada gitu bang? Kayak kupu-kupu kepompong jadi kupu-kupu, kepompongnya gak ada. Kecuali gini bahasanya, firman menyamar gitu loh. Firman menyamar baru firman menjadi ya udah lebur dia. Sak egeneto memang ditulisnya menjadi bang, tapi dipahaminya itu mengambil rupa bang, maujud. Nah, pemahaman ini kan doktrin. Kan tadi gue bilang soal skriptura kita. Ya kan sempat yang intinya kan bukan kreasio, tapi egeneto. Iya, menjadi kan. Menjadi kan melebur. Saya hilang lah bang. Jangan Ya udah kalau gitu dagingnya daging Allah. jangan dianggap kepompong. Dagingnya daging Allah mau, daging Allah. Kepompong. Iya. Kami selihi sayun. Mukola Iya. habatis. No, namanya firman itu adalah Allah. Ya. Lo kalau namanya firman ya, firman namanya Yesus bukan Allah. Allah kan kalau dalam Kristen hakikat. Firman itu adalah Allah. Iya, hakikat. Nah itu gitu. Namanya siapa firman ini? Hakikat. Namanya kalau menjadi manusia anak tunggal Allah. Oh, anak tunggal Allah jabatan dong. Aduh, Bandar ini harus belajar sekolah minggu yang banyak ini. Salah-salah. Lanjut lagi sama Bunda Mila ya. Enggak.
Bandar ya. Ya malah disalahin Bang Kores. Enggak. Kores capek Iya. Udah. Itu aja. Dia nggak ngerti. Gue masih seru tapi udah subuh di sini ya. Itu Gitu ilmu loh. agama itu memang ini bau makan waktu, sabar, makan Udah bang. hati, Bukan tenaga. soal waktu. Ya, Masalahnya bener. persepsi Anda itu tidak nyampe. Marifatullah pengennya nyampe, Bang. pengennya singkat, Terlalu pengennya tinggi. yang gampang. Ya Terlalu nggak tinggi. bisa Bunda, jangan gitu Anda Bunda. ngadepin saya aja nggak bisa, Ya. ngadep apa lagi ngadep. Intinya firman dan terang itu dua oknum yang berbeda itu ya. Lanjut. Firman dengan sang sumber berbeda Bang, berbeda. Udah bang. Firman dengan ibaratnya ya Tidur, di Islam tidur. juga membedakan kan Bang ya. Enggak, jangan bawa Islam deh. Islam tuh harus Ya, 15 ilmu membahas Islam. pemikirannya kan- 15 pemikirannya ilmu kan bisa pengetahuan, biar Bang. nerima. Aduh, kalau Ini baru Bunda baca loh. Al-Kamatullah Jangan aja. kepanasan Bun, santai Bun, santai Bun, Loh, santai saya Bun. nyuruh Anda tuh tidur aja, udah Santai tutup ini Bun. koma. Saya sama Bang Kores dulu. Enggak ada Bang Kores mau sholat itu. Udah Oh, selesai. mau sholat Udah Bang. pagi. Oh ya. Oke, Jamnya berarti sholat, udah. berarti pamit turun ya. Pamit lah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pakai assalamualaikum. Udah, Ustaz Arif udah nggak ada otennya ngeyel nih parah. Nah ini siapa nih? Whole ini siapa nih? Whole white. Masih ada nggak orangnya? Atau udah pada tidur juga? Ustaz. Jangan close sampai jam 11 ya. Gitu ya. Lanjut. Whole ini siapa? Ini siapa namanya? ML Res, saya Bunda. ML Res habis ini Res. Bang, Ya ampun. Dia udah Kores jelasin rinci begitu aja dia masih nggak ngerti. Gimana coba gitu? Waduh. Dia udah gedek sendiri tadi, itu udah gedek sendiri, nggak bisa bantah dia. cek WA. Saya mau Cek tanya, WA. persepsi saya tadi menyatakan bahwa di Kapadokia tempat saya datang itu kan tempat pelariannya murid-murid Yesus. Nah, saya tadi menyatakan bahwa murid Yesus itu dibunuh sama tentara Romawi yang dikhianati oleh orang-orang Farisi. Nah, itu salah nggak di situ? Dibunuh oleh tentara-tentara Romawi yang dihanati oleh Kejar, ya. Jadi Ya bener-bener aja sih. bener kan? Jadi Bener-bener aja sih. persembunyian murid Yesus itu dikhianati oleh si orang-orang Farisi itu yang ngasih tahu ke tentara Romawi, tuh murid-murid Yesus kabur tuh ke sana tuh, gitu. Benar nggak itu? Nggak ada masalah Bun. Nggak ada masalah, ya udah. Saya juga nggak mau kan kalau salah, karena dia tadi nggak mau terima itu. Itu dijadikan kayak tempat wisata tuh sekarang. Jadi dia ngumpetnya di gua-gua gitu, ada panci-pancinya, lucu juga sih dari tanah liat gitu. Bagus tempatnya. Gitu. Nah terus misalnya yang dibantah apa namanya ya? Tunggu. Nah terus yang salah di pembantaian yang di Turki di Roma Kristen itu ada di Al-Burj ayat 8, itu kurang tepat juga. Al-Burj ayat 8 itu membahas pembantaian Nasrani yang di Najran. Najran itu di daerah selatan baratnya Arab Saudi lah sekarang. Itu di daerah Yaman. Itu kurang tepat itu. Udah aku subuh dulu ya. Ayo isi jangan kosong. Ayo Guardian, kita bernarasi ini aja. Tapi nggak boleh kita ngebahas Kristen kalau nggak ada Kristen ya. Bang Kores mau kemana? Nggak ada orang di sini. Masa saya suruh ngocek sendiri? Apaan sih nih sahabat Edis? Lo mau naik sini, jangan ngoceh di bawah terus. Kurang keren tau nggak? Cukup orang Islam aja yang typing di bawah. Lo oten naik. Di tempat saya sekarang jam 2.45 sore Bun. Ayo naik, saya bukan moderator. Yang moderator si Bang Godian tuh. Itu si
Sahabat Edis di bawah tuh minta naik. Lo kepengen sahabat Edis dapat ini dari saya? Ayo naik dulu yuk diskusi.